Proyek pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani yang berada di Desa Lantaan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera terrealisasikan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Muhammad Rum, mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan didanai oleh investor Tiongkok Cina dengan nilai 600 miliar. Sudah ada investornya, dari Tiongkok dengan nilai 600 miliar, ungkap Rum Sapaan Kadis, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Adapun perusahaan yang akan terlibat dalam pengerjaan proyek kereta gantung nantinya yakni PT Indonesia Lombok Resort. Ini mereka sudah dapat izin. Detail engineering design, date-nya sudah masuk ke kitab Pemda NTB, dan saat ini sedang kami diskusikan, kata Rum. Disampaikan Rum bahwa dana 600 miliar nantinya akan digelontorkan melalui Duta Besar Tiongkok yang berada di Indonesia. Uang 609 miliar sebanyak itu kan harus ada regulasi sendiri untuk pencairannya. Jadi harus melalui pengetahuan Dubes Tiongkok di Jakarta, kata Rum. Hingga kini, Pemda NTB bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL yang diajukan oleh PT Indonesia Lombok Resort. Kita optimis ya, AMDAL itu bisa lolos. Kami yakin, ini investor dari Tiongkok akan mengirim uang sebesar 600 miliar rupiah, tegas Rum. Saat ini pihak investor akan melakukan upaya melengkapi data dan dokumen master plan terkait rencana pembangunan kereta gantung di Desa Lantaan yang diperkirakan memiliki panjang 11 km. Disampaikan Rum, bahwa proyek tersebut di luar kawasan dari TNGR Lombok, sehingga tidak akan merusak habitat hutan berada di Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok. Selain itu proyek kereta gantung ini akan diperkirakan nantinya menyerap tenaga kerja. Sementara itu Wahana Lingkungan Hidup berpandangan lain. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan catatan kritis terkait rencana pembangunan kereta gantung Rinjani di Desa Lantaan, Kabupaten Lombok Tengah. Dewan Nasional WALHI Dwi Sudarsono menyarankan, pemerintah NTB agar dampak lingkungan AMDAL dikaji dengan mendalam, mengingat Rinjani merupakan kawasan geopark yang telah masuk UNESCO. Jadi harus jeli komisi AMDAL-nya. Jangan sampai kebobolan, kita tahu sama-sama ini kawasan hutan, kami minta lebih hati-hati dalam mengkaji dampak lingkungannya dan harus lebih ketat, ungkap Dwi, Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Disampaikan Dwi, ia memberikan gambaran ada perbedaan karakter kawasan di mana proyek kereta gantung dibuat. Menurutnya proyek kereta gantung di Rinjani ini akan lebih sulit, dan berpotensi merusak ekologi. Coba kita lihat kereta gantung di negara Swiss misalnya, gunung mereka kan bersalju, kemudian keras, kita yang ada di Rinjani berbeda, ini kawasan hutan, akan agak susah nanti membongkar untuk lokasi pembuatan tur kereta, kata Dwi. Diterangkan Dwi, nantinya tower tersebut akan dipasangkan ke dalam hutan, tentu ada pembongkaran, kemudian akan berpotensi ada semen untuk mengeraskannya. Melihat AMDAL ini harus jeli. Makanya investor ini nanti perlu diberikan klausul-klausul jika ada kerusakan yang ditimbulkan oleh proyek ini, tegas Dwi. Selain mengkaji dampak ekologi, proyek ratusan miliar tersebut juga harus dikaji secara dampak ekonomi sosial warga kaki Gunung Rinjani. Perlu dilihat juga dampak ekonomi yang akan dinikmati oleh masyarakat. Sebagai pelaku wisata, ini kan seolah-olah berpotensi mematikan pendakian jalur utara dan timur di Rinjani, kata Dwi.